Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sadifa Syahdan. Halo teman-teman kelas 5 yang masih sehat dan selalu ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tentunya kalian masih dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran tema 3 subtema 1 pembelajaran 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum kita mulai belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Siap ya kita belajar bersama. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar beraneka ragam buah-buahan dan sayur-sayuran. Tentunya kalian mengkonsumsi makanan ini setiap hari. Sekarang coba kalian sebutkan makanan yang menurut kalian yang sehat itu yang bagaimana? Sekarang coba kalian sebutkan makanan apa yang menurut kalian sehat? Iya, betul sekali. Makanan yang sehat adalah seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan susu. Dari kesemua makanan tersebut, kriteria dari makanan yang sehat itu yang bagaimana? Kriteria makanan sehat itu yaitu makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ada vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3. Coba kalian amati iklan tersebut dengan seksama. Kira-kira tulisan apa yang dapat kalian lihat pada gambar? Mari kita simak bersama. Pada gambar nomor 1 ada tulisan makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Pada gambar iklan nomor 2, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar nomor 3, tulisannya cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Dari gambar iklan yang sudah disajikan tadi, tentunya kalian tahu bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut. Iya, kalimat yang digunakan dalam iklan tersebut menggunakan kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, dari gambar tersebut, dari gambar iklan tadi, mari kita cari kata-kata kunci dari iklan, kemudian apa ciri-ciri dari sebuah kata kunci, dan alasan untuk memilih kata-kata sebagai kata kunci. Mari kita pelajari bersama kata kunci itu. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Nah, itu yang disebut kata kunci. Kata kunci mempunyai ciri-ciri yaitu terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Kemudian mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Kata kunci mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Dari beberapa gambar iklan tadi, coba kalian temukan apa kata kuncinya. Betul sekali, kata kuncinya adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Mengapa kalian memilih kata kunci itu? Iya, karena kata tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan.
Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat tadi, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli terhadap pentingnya makanan sehat. Kalian tentunya juga tahu bukan, penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Kira-kira apa ya yang dimakan atau dikonsumsi oleh sapi sehingga bisa menghasilkan susu dan bagaimana cara mencernanya? Sekarang mari kita coba pelajari bersama tentang organ pencernaan hewan. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan? Samakah organ pencernaan hewan dengan manusia? Kemudian organ pencernaan hewan seperti mulut, gigi, lidah apakah juga sama fungsinya dengan manusia? Bagaimana dengan ususnya hewan dengan usus manusia, apakah juga sama fungsinya? Mari kita pelajari bersama. Sekarang amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada kosakata baru yang kalian temukan pada gambar. Seperti ada kata rumen, omasum, abomasum, retikulum. Apakah arti kosakata baru ini? Rumen. Rumen adalah bagian terbesar dari perut sapi, ya. Jadi dengan kapasitas hingga 50 galon makanan yang dicerna pada waktu tertentu. Wow, kalian bayangkan 50 galon makanan dicerna pada waktu tertentu. Nah, rumen ini mengandung enzim yang memulai proses pencernaan memecah makanan keras dan selulosa. Kemudian ada kosakata tentang retikulum. Retikulum apakah itu? Tidak dimakan sapi seperti potongan batang, bebatuan, dan kerikil. Retikulum juga melembutkan rumput yang telah dimakan dan membentuk gumpalan kecil. Kemudian ada omasum. Omasum merupakan organ pencernaan pada sapi yang memiliki banyak lipatan untuk menyaring makanan, memeras air, dan selanjutnya memecah makanan yang dicerna sebagian untuk kembali dari perut ke mulut untuk dikunyah lebih lanjut. Kemudian ada abomasum. Abomasum melengkapi proses pencernaan. Abomasum ini menyalurkan nutrisi penting agar diserap oleh aliran darah dan mengirim sisanya menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Nah, sisa ini disebut dengan kim atau chyme. Nah, sapi ini merupakan jenis hewan ruminansia. Apakah itu hewan ruminansia? Yaitu kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sekarang mari kita lihat diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia sapi. Kalian lihat di sini untuk pertamanya rumput dikunyah di dalam mulut. Kemudian masuk ke esofagus. Dari esofagus kemudian ke rumen atau perut besar. Apa proses yang terjadi pada rumen atau perut besar? Proses yang terjadi yaitu pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian kembali ke mulut. Proses yang terjadi pada mulut ini makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Kemudian ke retikulum. Di dalam retikulum ini, proses yang terjadi adalah
Makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian masuk ke omasum, omasum ke abomasum. Proses yang terjadi pada abomasum adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Nah, itulah diagram proses pencernaan ruminansia sapi. Menurutmu, mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Iya, karena mempelajari tentang organ pencernaan hewan sangat penting bagi kita untuk menambah ilmu berwaspada untuk hewan agar tidak punah. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang iklan dan juga tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia. Semoga kalian bisa memahami. Jangan lupa berlatih melalui tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.